Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Dia menjadi perlindungan kita. Sehingga kalau hari ini kita melewati tantangan mara bahaya, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhanlah kekuatan kita. Kita pujikan PKJ 307, PKJ 307, Tuhanlah kekuatanmu, kita pujikan 3 kali. PKJ 307, Tuhanlah kekuatanmu, kita pujikan 3 kali. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah perlindungan kami, dan kami percaya hari ini pun kami akan dipimpin dan dipelihara sama Tuhan. Biarlah melalui pujian, doa, dan bacaan firman Tuhan hari ini kami boleh semakin dikuatkan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Keluaran 35, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Urir bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan di dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian dan untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Superman. Superman adalah salah satu tokoh fiksi, seorang pahlawan super. Dia punya kemampuan terbang kuat, bisa melihat tembus pandang, bisa mendengar dari jauh, dan dia menyelamatkan satu kota bisa dikerjakan sendiri dalam sekali jalan gitu. Ada kebakaran, ada orang dirampok gitu. Sehingga Superman ini jadi satu istilah juga yang tadinya dari cerita fiksi menjadi istilah bagi orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Wah, orang tuaku seperti Superman, ya dia mencari nafkah, jadi guru buat aku juga, mengajar juga, kemudian mengerjakan semua tugas rumah tangga, pelayanan juga, jadi Superman. Tapi sadarkah kita ketika kita mencoba mengerjakan semua hal, kadang-kadang kita lupa bahwa kita tidak punya semua talenta. Tuhan itu adil menurut saya. Dia memberikan kepada setiap orang itu bakat dan talentanya masing-masing. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan yang spesial bagi seseorang dan tidak kepada yang lain. Yang lain diberikan kemampuan yang mungkin lain lagi begitu. Ada mungkin orang, wah dia jago jadi orang tua yang baik, tapi dia bukan pedagang yang baik. Ada orang pedagang yang baik, tapi dia bukan jadi orang tua yang baik. Ada orang pedagang yang baik, orang tua yang baik, tapi bukan pelayan yang baik.
Ada yang pelayan di gereja yang baik, jadi orang tua yang baik, tapi dia bukan pedagang yang baik. Jadi Tuhan menurut saya adil memberikan. Tidak ada orang yang sempurna banget. Kalau ada orang yang sempurna sekali, biasanya dan beberapa kali saya temui, orang yang sangat baik itu bisa semua, hidupnya nggak lama. Satu, mungkin karena jadwalnya juga dari Tuhan, udah dia harus pulang ke rumah Bapak. Atau yang kedua, kelelahan mengerjakan semua sampai dia nggak punya waktu untuk dirinya dan kesehatannya. Jadi tidak ada manusia super. Semua manusia tuh dikasih keterbatasan, kelebihan, dan kekurangan secara adil. Dari pabrikannya, setikannya dari sorga itu kita sudah dapat pembagian yang adil. Termasuk dalam bacaan kita hari ini, ya. Yang membangun bait Allah, membangun semua perlengkapan kain di dalam rumah Allah juga bukan Musa. Bukan juga Harun. Musa adalah pemimpin bangsa yang harusnya bisa serba bisa. Dia nggak bisa kok. Dia keterbatasan, dia tugasnya cuma memimpin umat. Berada di depan, kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu, dia yang dipanggil. Harun juga gitu, dia imam. Walaupun imam, tapi dia bukan dia ngerjain semuanya. Dia khusus untuk tugas membakar korban bakaran, membuat ibadah. Sisanya semua orang punya bagiannya masing-masing, termasuk Bezalel dan Aholiab. Bezalel itu adalah orang yang fokusnya adalah untuk membuat pembangunan. Perangkap-perangkap yang ada di perlengkapan yang ada di dalamnya gitu ya. Mulai dari ornamen-ornamen, dia jadi kayak tukang besinya lah. Sedangkan di Aholiab bagian yang kain-kainnya, kain mimbar, kainnya imam, segala macamnya. Dan sudah dikasih sama Tuhan talentanya masing-masing, nggak boleh ada yang tumpang tindih. Jangan ada orang yang mengerjakan lebih banyak dari yang seharusnya gitu. Sehingga pembagiannya harus rata gitu. Jadi kerjasama, hidup sebagai umat Tuhan itu hidup yang di dalam kerjasama. Makanya nggak ada orang yang super, nggak ada orang yang paling hebat gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan Yesus aja yang adalah jelas-jelas Tuhan, Tuhan juga oleh Allah Bapa dikasih porsinya juga, nggak dikerjain semua. Oh, coba 5 roti 2 ikan, yang bawa apa Tuhan langsung nyari? Kan enggak, disuruh murid anak kecil yang bawa ya. Jadi semuanya udah dapat bagiannya masing-masing, tidak dikerjakan sama Tuhan Yesus semua juga enggak. Ketika Tuhan naik ke sorga, yang memberitakan Injil siapa? Tuhan Yesus? Enggak, murid-murid gitu kan. Jadi semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Bahkan Tuhan sendiri meneladankan bahwa kita harus tahu kapasitas kita, batas kita, mana yang bagian kita, mana yang bukan gitu. Kecuali kita dimintain tolong, baru kita bantu. Tapi kalau enggak, kita harus tahu posisi kita di mana. Dan berbagi tugas, baik itu dalam usaha. Kita harus tahu apa tugas kita sebagai pemilik usaha atau kita karyawan usaha. Di rumah kita harus tahu tugas kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai pasangan. Kita punya tugasnya masing-masing di tempatnya masing-masing. Itu juga di pelayanan, kita juga punya tugasnya masing-masing. Kita ada yang bertugas sebagai penatua, pendeta, aktivis, pengurus komisi, dan kita kerjakan bagian kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa, kita minta tolong. Kalau kita mau bantu, kita tunggu orang yang mau kita bantuin itu minta tolong dulu gitu. Jadi kita mengerjakan bagian kita supaya semuanya berjalan baik. Banyak sekali masalah itu terjadi ketika ada tumpang tindih gitu ya. Semoga kita semua bisa mengerjakan dengan baik dan kita bisa bekerja sama menjadi umat yang memberikan kehidupan kita, pelayanan kita sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar melalui Bezalel dan Aholiab bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan bagi nih talenta dan anugerahnya masing-masing. Kami kerjakan sebaik mungkin untuk membangun kehidupan kami dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dan dimanapun kami berada. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini agar kami bisa menjadi orang yang mampu bekerja sama. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.